Halo teman-teman semuanya, kali ini kita sedang nyiapin paket PLTS kapasitas 8 kWp ya teman-teman. Jadi ini pesanan Bapak Sony yang ada di Maluku. Nah ini mau diterapkan untuk kebutuhan pertambangan. Jadi di lokasi itu nggak ada jaringan PLN sama sekali. Sehari-hari untuk kebutuhan listrik dia mengandalkan dari genset. Nah tentunya biaya operasional dari genset itu cukup mahal ya. Dari solar, dari perawatan, bisingnya juga kurang nyaman. Nah kita terapkan kapasitas PLTS bertahap. Ini saya sarankan untuk kebutuhan kantor dulu ya. Jadi kapasitas 8000 kWp. Speknya seperti ini dengan panel surya 550 WP sebanyak 15 piece teman-teman. Dan kita juga siapkan ini ada combiner untuk string panel surya berkumpulnya di sini nanti sistem combiner. Nah seperti ini kombinernya. Jadi ini jalur string dari PV 3 seri, yang ini 3 seri, ini output menuju inverter. Fuse, SPD sama MCB outputnya. Terus kita juga siapkan MPPT juga. Jadi ini MPPT 100 ampere Samoto untuk menghandle yang 9 panel. Dan untuk bawaannya inverter ini hybrid inverter low frekuensi kapasitas 10 kVA. Dia juga sudah ada sistem MPPT-nya. Nanti inverter ini akan menghandle 6 panel surya. Nah untuk bagian DC block kita juga siapkan juga panel distributor baterai ya. Jadi mengumpulnya di sini untuk jalur baterai. Ini jalur baterai kita menggunakan baterai 5 unit 48 volt 100 ampere. Jadi tiap string baterai berkumpulnya di distributor DC ini. Keuntungan menggunakan distributor ini lebih mudah ya. Jadi ada kerusakan di baterai satu maupun mau lepas baterai satu, tinggal matikan MCB, tinggal kita lepas seperti itu. Terus ini juga ada beberapa MCB yang menuju ke inverter dan menuju ke sistem MPPT di sini. Oke, nah nanti kita akan lebih jelaskan lebih detailnya. Dan kita juga ada lagi ini panel distributor untuk AC ya. Jadi panel ini juga sudah dilengkapi wattmeter input dari PLN ataupun dari genset, dan ini output ke beban. Nanti bisa kita lihat produksi panel juga bisa terlihat di sini. Ini MCB inputan dan ini MCB output ke beban. Jadi ini Pak Sony pesen paket set komplit ya teman-teman, besok mau diinstal sendiri. Nah tentunya kita harus menjelaskan detail tiap bagian dan kita juga buatkan diagram untuk instalasi biar besok pas di lokasi, nah beliau nggak kesulitan dalam proses instalasi. Jadi di sini saya mau menjelaskan tiap bagian-bagian sistemnya seperti apa dan koneksinya seperti apa. Jadi ini saya mau menjelaskan terlebih dahulu panel combiner PV ya. Jadi combiner dari panel surya. Panel surya kita pakai 15 piece. Jadi nanti tiap 3 seri seperti ini. Nah ini 3 seri, 1 2 3, 3 seri. 3 seri kita tarik kabel positif negatif masuk ke combiner ini. Oke, seperti itu. Kita lihat bagian dalam. Ini ya Pak, besok kalau pas install 3 seri masuk ke sini yang positif, positif 1, positif 2, positif 3. Terus yang negatif ngumpul jadi satu di sini. Nah, ini untuk menghandle 3 seri atau 9 panel surya, 3 seri 3 paralel. Terus yang sebelah sini untuk menghandle 6 panel. Mainnya tetap sama 3 seri 2 paralel. Tiap ujung positif 3 seri masuk ke fuse ini, terus yang negatif masuk ke terminal blok di sini. Nanti output yang menuju ke MPPT negatifnya ambil dari sini terminal blok negatif 2 dan negatif satunya juga ambil dari terminal blok. Terus untuk positifnya ini ambil di output
MCB ini, MCB PV1, MCB PV2. Nanti yang ujung ini baru masuk ke panel distributor DC. Jadi fungsi dari combiner ini sebagai pengaman tiap string ya. Dan ini juga kita lengkapin MCB. Besok installnya dekat dengan blok panel surya. Biar saat ada konslet-konslet di bagian bawah mesin ini yang menuju ke PV, MCB ini akan trip atau fuse akan putus. Dan saat terjadi sambaran petir maupun kejutan tegangan, nah sistem SPD ini akan hubung singkat atau menyebabkan fuse yang ada di sini bakal terputus. Jadi aman nggak sampai ke sistem. Seperti itu untuk penjelasan combiner panel surya. Sekarang kita akan menjelaskan ini yang sebelahnya ini. Jadi ini masuk ke panel distributor DC atau distributor baterai. Jadi tiap string semua masuk di sini. Kita akan jelaskan. Kita buka aja untuk bagian covernya biar lebih mudah. Nih, jadi tadi yang jalur dari panel surya yang sebelah sini, ini yang 9 panel nanti masuk ke sini ya Pak, positifnya. Ini positif masuk ke sini, terus yang negatif masuk ke sebelah sini. Nah, yang bagian bawah ini sudah masuk ke MPPT yang 100 ampere. Terus untuk yang sebelah sini yang 6 panel, nanti outputnya di sini. Ini sudah kita kasih penamaan juga. Masuknya di sebelah sini positif negatif, terus ujung ini yang bawah ini nanti masuk ke sistem inverter. Nah, ini juga ada beberapa MCB kita akan jelaskan. Jadi ini MCB 1 2 3 4 5 6 7 ini untuk masuk ke jalur bank baterai. Tapi di sini kita hanya manfaatkan untuk 5 karena baterai hanya menggunakan 5 baterai. Besok kalau mau nambah baterai bisa ditambahkan lagi jalurnya yang sebelah sini ya Pak, masuk ke baterai penambahan. Terus yang ini, blok ini adalah MCB untuk inverter. Ini yang menuju inverter. Ini outputnya di bawah sudah kita kasih kabel. Yang ini untuk menuju PV yang di inverter. Terus yang ini menuju ke MPPT, baterai MPPT yang ini positif. Terus yang sebelah sini menuju ke positif PV. Ini positif PV. Yang sebelah sini negatif PV. Nah, untuk blok negatif semuanya sudah ngumpul di belakang. Jadi besok kita mudah kalau mau cek tiap baterai tinggal matikan salah satu ya. Atau mau penambahan juga sudah simpel. Matikan inverter juga simpel. Nah, ini kita tambahkan switch soft start. Di sini ada switch soft start. Nih, fungsinya saat menge-on-kan pertama kali sistem inverter biar baterai yang ada di sini dia nggak protect. Seperti itu untuk sistem panel distributor baterai yang blok DC-nya ya. Nah, untuk jalur-jalur ada di belakang ini jalurnya. Ya, kita jelaskan sekalian. Sekarang kita mau menjelaskan untuk bagian di inverternya. Jadi ini kita sudah siapkan juga kabel positif negatif ini yang menuju inverter. Nah, di sini juga sudah kita kasih gambaran ini positifnya yang menuju ke inverter yang dari MCB tadi, dan ini yang blok negatifnya. Jadi blok negatif semua ngumpul di sini. Ini blok negatif jadi satu semua di sini. Oke, dari baterai masuk ke sini, jangan sampai kebalik besok proses instalasi. Nah, positif baterai menggunakan 2 kabel karena memang kapasitas besar. 2 kabel 25 milian. Terus yang negatif baterai juga menggunakan 2 kabel. Terus yang PV ini juga sudah kita siapkan kabel juga. Positif negatifnya jangan sampai kebalik. Ini ya, positif negatif. Dan di sini sudah ada MCB-nya juga, MCB dari baterai dan MCB input output. Namun walaupun di sini ada MCB,
biar kita lebih mempermudahkan untuk proses pengoperasionalan ya. Di depan tadi kombiner DC juga kita kasih MCB, dan untuk blok AC juga sudah kita siapkan MCB kombiner AC. Nah, ini untuk kombiner AC-nya seperti ini. Ini untuk PV kombiner, jadi ini jalur dari PLN maupun genset. Wattmeter nanti bisa kita lihat pemakaian PLN. Dan ini ada COS atau bypass system ya. Misal ada kendala di inverter, bisa kita langsung turunkan ke bawah. Maka yang aktif di output beban adalah bagian PLN. Nah, kalau secara normal dia tetap naik. Terus ini wattmeter untuk melihat beban di output ya, PLTS yang kerja. Terus yang ini adalah MCB dari inverter yang sini. Nah, untuk jalur-jalur kabel di sini juga sudah kita kasih penamaan. Ini input PLN dari grid PLN maupun genset. Sedangkan ini yang menuju ke inverter ya. Jadi PLN ini dapat inputan panel belakang. Terus yang inverter ini juga dapat inverter yang di belakang dapat output ke beban. Terus yang ini beban ke rumah maupun kantor. Nah, ini yang PLN menuju ke sini. Yang PLN akan menuju ke sini. Ini ya. Input AC input ini jalur PLN, sedangkan yang di depan tulisan inverter tadi menuju ke AC output. Seperti itu untuk sistem kerja kombiner. Dan sekarang kita mau jelaskan sistem kerja dari inverter sendiri. Ini ya teman-teman, jadi inverter kita menggunakan tipe low frekuensi dengan model seperti ini ya, standing dengan brand Live3. Nah, ini inverter ini hybrid, sudah dilengkapi MPPT kapasitas maksimum 100 ampere dan sudah dilengkapi juga sistem charging bisa dari PLN maupun genset, serta dilengkapi sistem ATS. ATS ini pun sudah sinkronus, jadi saat perpindahan dia nggak ada jeda, nggak ada kedip di beban kantor. Nah, untuk tipe seperti ini ya, parameternya pembacaan. Nah, ini tampilan di depan seperti ini. Oke, kita lihat ada apa aja. Jadi ini tampilan ini melihatkan beberapa parameter. Yang ini inputan dari genset maupun PLN, ini frekuensi, ini simbol panel surya, dan ini baterai, ini load ke beban, ini buzzer, bisa dinonaktifkan juga. Terus yang ini baterai, tegangan baterai, persentase baterai kelihatan. Ini load, beban pemakaian, ini 1000 watt tadi ya kelihatan. Temperatur, mode. Nah, ini PV akan kita coba aktifkan jalur panel surya. Ini ya, MCB PV on. Oke, ini PV udah mulai masuk. Nah, ini ya teman-teman. PV di sini terbaca 110 volt. Karena baru aktif jadi belum ada arusnya. Mulai meningkat arus 0,6 ampere, dan watt dari panel surya bisa kita lihat juga. Nah, ini 55 watt. Makin terik penyinaran, otomatis produksi panel makin tinggi. Jadi dengan kapasitas panel 58 kWp ini perharinya rata-rata bisa produksi di angka 25 kWh. Ini arus MPPT, tegangan AC output, sistem charging. Sekarang kita akan coba load beban ya.
Jadi bisa kita lihat di sini. Yuk kita coba load. Oke, tahan. Ini ya, beban 4900 watt atau di 49%. Di sini teman-teman juga bisa dilihat nanti di panel AC-nya. Nah, ini panel AC 4900 watt, power factor bagus, tegangan bagus. Kita tambah lagi. 8000 watt teman-teman. Tegangan masih stabil. Frekuensi power factor juga top. Nih 8700 watt. Nih load 87%. Kita tambah lagi 9300 watt. Mantap. Tambah lagi. Masih sama. Ya, 96%. Wow. Nah, jadi saat menyentuh 10.000 watt, maka sistem dari inverter ini akan memproteksi ya. Jadi alarm seperti ini memberitahu ke kita, memperingatkan ke kita bahwa beban pemakaian dia sudah overload dan inverter siap-siap mati kalau masih diteruskan dengan daya maksimum. Ini kurang lebih beberapa detik ya, nanti akan off sendiri. Terus yang ini untuk bagian dalemannya kita akan sepil sedikit ya. Jadi di sini ada blok MPPT solar charging controlnya, dan di bawahnya ini ada trafonya ya. Ini trafo model kotak low frekuensi. Jadi sistemnya output dari inverter yang 28 volt di-upkan menjadi 220 volt. Jadi output inverter ini sudah terisolasi dan outputnya nggak nyetrum saat kita pegang. Terus untuk blok inverter ada di sebelahnya juga. Nah ini ya teman-teman, cukup simpel. Nah seperti ini, blok penguat, blok driver, trafo, dan MCB. Cukup simpel ya teman-teman untuk model inverter low frekuensi seperti ini. Nah kalau dilihat dari segi harga, emang harganya sedikit lebih mahal, namun dari kualitas serta kapasitas bisa kita lihat sendiri tadi. Dari segi pengujian beban, pengujian load, dia tetap stabil, dan suatu saat ada kendala maupun kerusakan jelas sangat mudah kita memperbaiki. Nah ini ya, karena dari sisi komponen kita bisa lihat sendiri cukup simple. Ada kerusakan di MOSFET kita tinggal ganti, misalkan di drivernya modul kita juga bisa ganti, dan harganya pun sangat-sangat terjangkau. Jadi kalau inverter produk dari kita tetap kita garansi keseluruhan sistem, dan kedepannya misalkan ada kendala kita juga akan membantu dalam segi servis. Nah untuk trafo sendiri sangat jarang kerusakannya, biasanya di MOSFET. MOSFET pun cukup mudah kita dapatkan di pasaran. Terus untuk parameter menu seperti ini ya, tadi lupa belum saya jelaskan. Nah jadi nanti bisa dilihat di sini. Nah ini tadi kita load beban dan kondisi baterai menyentuh batasan bawah, dia memproteksi low baterai ya. Nah ini masih low baterai, jadi inverter masih shutdown atau mati. Nah untuk parameter menu di sini kita bisa lihat dan bisa kita atur. Nah ini yang ini. Nah ada A8. Kita ulang ke A1 dulu. A0 ini adalah sistem kerja. Dia ada D1, D2, dan D3. Kalau kita arahkan ke D1 berarti prioritas di grid PLN, dan D2 dia eco mode ya. Jadi eco mode itu saat nggak ada beban dia akan shutdown. Dan untuk D3 ini dia prioritas ke PLTS atau inverter dengan parameter tegangan baterai. Nah terus A1 ini sistem charging, bisa kita arahkan ke C1 sampai dengan C6. Makin tinggi kita arahkan
C6 makin besar juga arus chargingnya. Nah, rata-rata dengan kondisi C1 ini di 500-an watt dan C3 ini akan di 1000-an sampai dengan 1500 watt untuk arus chargingnya. Terus A2 ini dia adalah floating charging, baik charging dari PLN maupun charging dari MPPT. Terus A3 ini constant charging current, jadi continue charging ya di 13 volt. Ini sudah kita setting, kita sesuaikan dengan baterai yang kita gunakan. Terus A4 ini adalah kondisi inverter benar-benar shutdown, jadi nggak ada grid dari PLN. Inverter akan menguras sampai dengan tegangan baterai di sini. Nah, ini kan sistem 48 volt, jadi pembacaan di sini kita kalikan 4. Berarti yang terbaca nanti di tegangan baterai 11 kali 4. 46 volt ya, di 46 volt. Terus yang A5, nah ini inverter on kembali. Jadi saat kondisi baterai menyentuh angka ini atau di 48 volt, sistem inverter akan aktif kembali. Terus yang A6 ini adalah dia berpindah ke inverter. Jadi saat tadi yang kerja PLN, dia berpindah ke inverter saat tegangan baterai menyentuh ini 12,3, kita kalikan 4 atau di kisaran 49 volt, sistem akan berpindah ke inverter atau PLTS. Terus yang A7 ini adalah sistem berpindah ke PLN maupun ke genset ya. Jadi saat kondisi baterai 48 volt, 12 kali 4, 48 volt, maka sistem akan berpindah ke PLN saat ada inputan dari PLN. Nah, kalau nggak ada inputan, dia akan menguras sampai dengan batasan bawah baterai tadi, yang shutdown tadi, A4 kalau nggak salah. Terus yang A5 ini setting untuk frekuensi output, bisa 50 Hz atau 60 Hz. Terus A9 ini output voltase, bisa kita setting juga 230 maupun 220 volt. Nah, ini sudah prioritas ke D1. Terus ini C1, kita coba pindah ke C3. Nah, mudah ya. Oke. Ya teman-teman, jadi di sini masih memproteksi batasan bawah error 13 ya, yaitu low baterai. Nanti saat baterai sudah menyentuh setting atas yang ini, nah ini kan batasan bawah. Nanti kalau sudah menyentuh ini, maka sistem inverter akan kembali aktif. Oke, seperti itu untuk penjelasan dari parameter setting di inverter ini. Nanti juga akan kita sertakan manual booknya biar bisa baca-baca lebih detail dan memahami sistem kerja dari inverter ini. Untuk yang di belakang kita juga ada satu paket lagi, kita akan sekalian jelaskan. Ini pesanan dari Jawa Timur. Jadi paket ini komplit. Nanti kita siapkan juga untuk railing, panel surya, kabel combiner, kabel APV, dan kabel-kabelnya semua komplit ya, sekun-sekunannya. Jadi besok di lokasi tinggal instalasi. Buat teman-teman yang ingin memiliki set PLTS komplit dan ingin diinstalasi sendiri, mungkin yang ada di luar pulau, nah itu bisa pesan ke kita. Nah ini harganya di range harga 170 jutaan. Nah untuk kapasitas sendiri, kapasitas inverter 10 kVA dan kapasitas panel 8 kWp atau produksi harian di angka 25 kWh. Serta untuk banks tampung di baterai, dia memiliki 5 unit baterai atau kurang lebih di angka 20 kWh. Nah untuk MPPT eksternal kita juga tambahkan ini ya, MPPT Samoto, sudah sering kali kita jelaskan. Seperti itu untuk penjelasan paket PLTS 8 kWp 170 jutaan.
Buat teman-teman yang ingin konsultasi maupun bertanya-tanya terkait spek maupun sistem PLTS, sesuaikan dengan budget Anda maupun kebutuhan Anda, bisa langsung konsultasi dengan kita. Nomornya ada di bawah ini ya. Sekian, terima kasih. Salam Aspro Jogja.